Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Jumpa lagi dengan kakek malam ini. Mudah-mudahan cucu-cucu sekalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat hidayahnya, sebagaimana juga kakek sekarang ini dalam sehat walafiat. Untuk itu, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, selalu kita nantikan, kita harapkan syafaatnya dengan izin Allah di hari kemudian nanti. Cucu-cucu sekalian, hari ini, malam ini kakek mau bicara tentang salah satu sifat yang buruk lagi. Kemarin sudah masalah hubud dunia yang mengakibatkan adanya loba, tamak, kikir, iri hati, dan lain-lain. Malam ini kita akan bicara tentang sifat buruk sombong. Ya, namun sebelumnya barangkali kakek ingin menyampaikan dulu sesuatu, yaitu bahwa ya berhubung ya sudah tua lah gitu ya, istilahnya masih banyak hal-hal yang salah ucap, seperti kemarin itu diketawai nenek, seharusnya diutus mencari diatus. Lalu kakek kedengaran dan tidak dengar gitu saat membacakan surat Al-Maun itu kayaknya ada yang kurang sedikit. Seharusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itu kakek waktu dengar lagi itu apakah ladinya ada atau tidak. Nah, itu sekarang seharusnya ada ladinya itu. Juga perlu juga disampaikan bahwa meskipun kakek telah menyampaikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan di keimanan, di peribadan, akhlak yang baik, itu terus terang saja bahwa kakek juga belum sepenuhnya melaksanakan semua itu. Mudah-mudahan, karena kita tahu juga mengenai hal-hal amal-amal buruk ini, barangkali kakek juga masih melakukan yang kakek sebutkan itu. Namun kalau seandainya kita tahu bahwa hal-hal apa yang baik yang harus kita lakukan, hal-hal buruk apa yang harus kita hindarkan, ya mudah-mudahan karena dengan izin Allah, dengan hidayahnya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang harusnya kita lakukan dan meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan, termasuk sifat-sifat buruk. Terus terang aja, misalnya kakek masih suka marah, masih suka sombong, masih suka iri, itu sedikit banyaknya ya itulah, sebagai manusia kakek juga merasakan gitu, bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan teori yang pernah kakek ucapkan atau yang akan kakek sampaikan gitu. Nah, sekarang misalnya sifat sombong. Sifat sombong itu adalah merasa lebih dari orang lain. Merasa diri kita lebih dari orang lain. Apakah itu misalnya masalah kekayaan, kita merasa kaya, orang lain mah sengsara gitu, misalnya kita sombong. Lalu masalah kekuasaan, jabatan, kita mah misalnya duduk di tempat yang tinggi, yang lainnya bawahan. Lalu masalah kecantikan, merasa kita lebih cantik dari orang lain. Lalu masalah kesolehan, misalnya kita merasa soleh daripada orang lain. Dan juga mungkin kepandaian, kita lebih merasa pandai dengan orang lain. Nah, itu sebagaimana kakek ucapkan tadi, misalnya masalah kepandaian, kakek ingat dulu masih kecil dulu, itu masih kalau nulis itu pakai sabak istilahnya, itu ada tulisan, dan pakai kapur anunya kalau nilai guru itu. Jadi kalau kita dapat 9 apa 10 itu nilainya itu ditempelkan di pipi atau di dahi gitu loh. Lalu dengan sombongnya ya dipamerkan ke orang-orang. Nah, itulah sifat-sifat sombong zaman dulu. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi karena ditempel peta itu. Jadi salah satu sifat sombong juga adalah membanggakan diri jika kita lebih dari orang lain. Itu juga sifat sombong. Cucu sekalian, sifat sombong ini sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Itu beberapa firman Allah ya yang kayak tahu, misalnya di surat Luqman ayat 108 dan surat Al-Hadid ayat 23, itu isinya adalah ada beberapa kalimat sebelumnya, tapi akhirnya adalah Allah tidak menyukai orang yang sombong
lagi membanggakan diri. Itu jadi sombong dan membanggakan diri itu juga sangat tidak disukai Allah. Dan akibatnya adalah juga firman Allah juga ada gimana orang sombong itu apa balasannya itu di Az-Zumar ayat 72 itu kakek baca Bismillahirrahmanirrahim. Neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah itu hati-hati dengan sifat-sifat sombong tadi. Lalu ada juga di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Nah itu, kesombongan dalam hati aja sebesar biji sawi itu kemungkinan besar dia tidak akan masuk surga. Jadi alangkah beratnya balasan bagi orang-orang yang sombong. Nah, cucu-cucu sekalian, kembali tadi sifat sombong itu merasa diri lebih dari orang lain, kaya kekayaannya, kecantikan. Dan itu mengakibatkan kan kita merasa terhormat, lebih terhormat, merasa paling sempurna, merasa paling pandai. Sehingga akibat lainnya adalah bahwa kita gampang tersulut emosi. Kalau ada orang yang misalnya menyaingi kita atau mendebat kita, gampang marah, gampang tersinggung. Dan dia itu bisa gila hormat juga, menganggap orang lain lebih rendah. Itu dari sifat-sifat sombong tadi itu, karena kita merasa lebih daripada orang lain. Lalu kita yaitu suka membanggakan diri, ingin dilihat orang itu namanya ria, ingin didengar orang itu namanya sum'ah. Lalu itu ujub, suka membanggakan kelebihan sendiri, takabur, merasa sudah hebat. Lalu ada lagi yang itu yang suka tidak memaafkan orang. Tetapi itu tadi sifat-sifat itulah yang harus kita hilangkan semuanya. Itu dari akibat-akibat daripada sifat sombong dan lain-lain itu. Karena memang sifat sombong itu satu, tadi Allah tidak menyukainya, akan masuk ke neraka. Juga di dunia, orang-orang pasti tidak suka dengan orang-orang sombong. Ada dulu waktu kakek sekolah itu ada lagu tuh biasanya untuk lagu-lagu untuk pendidikan anak-anak misalnya. Lagunya tuh kalau tidak salah seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disukai handai dan tolan. Nah seperti itulah dia banyak dulu. Lalu misalnya Amrin suka bolos. Jadi lagu-lagu lama itu masih bagus. Tapi sekarang kakek sudah nggak dengar lagi. Nah ini mungkin cara kakek juga memberikan nasihat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu supaya itu tadi tidak sombong, tidak congkak dan lain-lain. Ya, demikian cucu-cucu. Tapi ada sebelumnya tutup ada satu doa dari Nabi supaya kita tidak sombong, supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Itu adalah seperti berikut. Allahumma ahyini miskinan wa amiti miskinan wahsurni fi jumrati masakin. Nah itu miskinan itu banyak ulama yang mengatakan itu adalah rendah hati. Jadi ya Allah berilah kami rasa rendah hati dalam hidup, dalam mati, dan juga kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang rendah hati. Nah, itu mudah-mudahan doa itu nanti kakek tulis di deskripsi aja biar bisa kebaca ya. Itu cucu-cucu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi cucu sekalian dan juga ya bermanfaat juga bagi kakek, karena tadi itu mudah-mudahan kakek juga bisa introspeksi, mawas diri. Jadi kalau kita tahu hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, kita berusaha untuk melakukan. Kalau kita tahu hal-hal yang jelek, ya kita berusaha untuk tidak melakukannya, dan juga berdoa untuk kita selalu ditolong Allah untuk dapat melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk-buruk tadi. Ya, demikian. Mudah-mudahan sekali bermanfaat. Kita selalu dilindungi dan selalu memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penutup, kakek baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.